Siapa yang tidak mau Timika jadi ibu kota? Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata tentang realita-realita sosial kemasyarakatan kita. Pemirsa Salam Papua yang setia, jumpa lagi di podcast kami yang kritis, objektif, akrab, dan bermartabat. Sudah hadir bersama kami Pak Dr. Leonardus Tumuka. Selamat datang Pak Leo. Selamat ketemu Pak Jiming. Ya, terima kasih banyak untuk Sama-sama. waktunya, Ya. untuk berkesempatan hadir di podcast kami dalam kesibukan yang saya lihat padat sekali ya. Tapi bisa mau bersama-sama dengan kami. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Bung Jimmy. Ya, jadi begini Pak Leo, ini sedikit kemarin itu luar biasa yang Pak Leo sampaikan komentar terkait sebuah isu yang masih hangat ini, Provinsi Papua Tengah. Iya. Oke. Iya, memang dari sisi konteks kacamata orang Timika, ya pasti ada sebuah kekecewaan yang mendalam ketika Pasti. ternyata Kabupaten Mimika tidak terpilih menjadi ibu kota Provinsi Papua Tengah dalam rapat paripurna DPR RI yang lalu. Tapi yang lalu itu sempat terjadi, ada beberapa kalangan yang tidak terima Iya. Mimika tidak jadi ibu kota, namun melakukan cara yang ya mungkin kurang konstruktif gitu. Mungkin kami mau dengar langsung di sini kira-kira apa yang menurut Pak Leo. Gimana Pak? Bung Jimmy, isu tentang DOB ini menjadi isu yang sentral ya. Siap. Di beberapa waktu belakangan ini. Baik. Siapa yang tidak mau Timika jadi ibu kota? Setuju. Ya, kita semua menginginkan itu. Iya. Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata tentang realita-realita sosial kemasyarakatan kita. Oke. Siap. Kita tidak bisa menutup mata bahwa banyak hal yang memang harus kita kerjakan. Dan kita belum kerjakan selama ini. Oh ya. Kita masih berpikir tentang hal-hal yang biasa-biasa, Iya. infrastruktur, pengembangan pemberdayaan masyarakat di bidang sumber daya manusia belum kita lakukan dengan benar. Jadi masih lebih ke arah infrastruktur. Ya, Ya, tapi dari sisi SDM-nya kita belum menyiapkan SDM, pemerataan juga belum ada. Oh, ya menarik. Kita belum ada pemerataan, masih jomplang sekali ya. Oke. Kita belum bisa bilang kita dua suku besar yang kendalikan sisi ekonomi, sisi Di kabupaten ini. belum. Meskipun pimpinan kita orang kita, Ya. tapi banyak hal kita belum siapkan. Oke. Iya, pendidikan masih kita lihat dengan sebelah mata. Fakta pendidikan kita, pendidikan dasar, Ya. itu kan tidak mendapat perhatian serius. Banyak sekolah swasta yang tidak benar-benar diperhatikan. Semua guru swasta ditarik guru negeri ke pendidikan sekolah negeri. Bagaimana kita mau lakukan pemerataan? Jadi itu seakan-akan ada sentimen dari pemerintah atas pengembangan pendidikan di sisi swasta. Ini kan tidak bagus. Atau mungkin begini Pak, dari sisi kalau dari pendidikan ya, yang swasta dan negeri ini, mungkin pemerintah daerah merasa bahwa ya tanggung jawabnya adalah ke pendidikan negeri. Kalau swasta itu kan tanggung jawabnya yayasan. Jadi seperti apa Pak? Sehingga ya tidak mungkin kurang begitu relevan kalau menyalahkan pemerintah daerah kalau seperti itu. Atau menarik ya. Pemerintah ini dia tidak boleh dia kan koordinator, dia pimpinan semua itu. Oke. Dia tidak boleh merasa ada yang bersaing melewati dia, nggak boleh. Iya. Justru dia harus memastikan segala sesuatu yang ada di bawahnya itu berjalan dengan seimbang. Iya. Kalau ada yang kurang, itu harus dia bantu supaya itu jalan. Jadi sama-sama di tanah yang sama, di negara yang sama. Tujuannya kan pengembangan sumber daya manusia. Oke. Pemerintah lihat di bagian apa?
Setuju. Misalnya sekolah swasta yang ada di sana, katakan di Kokonau lah. Iya. Kalau sudah ada sekolah swasta di situ, kan pemerintah tidak perlu dirikan sekolah negeri. Oke. Cukup bantu guru yang profesional untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada Sumber di daya sana. manusia maksud. Itu yang bisa dilakukan. Oke. Bukan jadi- membuat semacam seakan-akan ada persaingan antara pemerintah swasta dan negeri, nggak boleh. Oke. Kita hanya mendukung supaya hasilnya kan pemerintah yang punya nama baik naik, karena indeks pembangunan manusia justru semakin naik. Nah, itu nanti kita akan bahas ke situ. Memang betul sekali ya. Jadi pemerintah itu sebenarnya dia sebagai pucuk pimpinan. Iya. Bukan karena negeri maka dia yang punya negeri, sehingga swasta itu seperti merasa seperti menjadi orang asing Iya. di sini. Tidak ya. Jadi itu sama semua. Namanya pemerintah Dia harus leadernya. dia pemegang otoritas, Iya. pengayom, Pengayom. pemimpin, pembina, pelindung bagi baik negeri maupun Ya, swasta. ya, itu yang pertama. Oke. Yang kedua ekonomi. Ya. Sebuah realita, fakta yang tidak bisa terbantahkan. Mm-mm. Masyarakat kita itu konsumer terbesar. Konsumerisme ya. Iya. Ya. Mereka belum bisa mampu menghasilkan sesuatu yang kemudian dia bisa dinikmati oleh banyak orang atau menjadi pedagang besar, kan nggak ada. Oke. Nah, ini Kita kan masyarakat kita masih, kalau di wilayah saya, di orang-orang Kamoro misalnya atau Iya. di Mikawe, ya. kita bergantung penuh ke alam. Untuk itulah seharusnya ada kebijakan pemerintah untuk melindungi masyarakat adat, Oke. tanah adat, wilayah adat. Supaya apa? Sumber-sumber daya alam yang ada di sekitar wilayah adat itu bisa terlindungi. Mm-mm. Masyarakat yang notabene pendidikannya belum begitu mumpuni untuk bisa bersaing di kota besar, Iya, seperti Timika yang saat ini sedang bertumbuh begitu cepat, betul. itu mereka masih bisa survive. Kebutuhannya kan cara berpikirnya belum maju. Oke. Kita masyarakat kita tingkat pendidikan salah satu yang mempengaruhi. Iya, iya. Akhirnya ya mau tidak mau kan instan ya. Bagaimana untuk dapat uang cepat? Ya. Ya Caranya kalau tidak bisa, katakan pergi ambil sagu atau cari ikan, lepas tanah. luar biasa. Jadi memang harus butuh sebuah otoritas, dalam hal ini kembali lagi pemerintah yang harus bisa menjaga supaya peradaban orang asli di tanah ini itu bisa berkembang sampai bahkan mereka satu saat, bukan satu saat sih, kita doakan secepat mungkin menjadi Iya. tuan di atas tanah sendiri. Betul. Gitu ya. Bukan tanahnya habis Tidak. dijual. Untuk itulah hadirnya pemerintah untuk melihat, membuat regulasi, melindungi Oke. hak-hak masyarakat tradisional di Iya. setiap wilayahnya, di setiap taparunya. Ya. Ini wilayahmu, mari kita buat aturan. Kok jangan jual tanah itu kok tempat hidup. Siapapun yang datang beli tidak akan pernah bisa terbeli. Tanah ini punya masyarakat, dilindungi oleh pemerintah. Berarti Pak Leo sampaikan mungkin lebih ke arah belum siap sebenarnya Mimika jadi ibu kota. Dari Menurut sisi saya, SDM tadi juga ekonomi, ya, gitu kan? ya. Menurut saya dari sisi SDM ya, Ya. dari sisi ekonomi masyarakat kita itu Ya. juga belum siap. Yang ketiga, kalau kita berkaca wilayah Kabupaten Mimika itu belum pernah lakukan pemekaran wilayah. Belum ada pemekaran, misalnya yang saat ini masih menggantung Kokonau, Ya. belum segera dimekarkan. Oke. Agimuga Ya. belum juga segera dimekarkan. Kenapa sampai bisa Nabire unggul? Iyo, Nabire sudah berhasil Memekarkan. memekarkan beberapa kabupaten yang kemudian mendukung Nabire jadi ibu kota. Oke. Tapi yang namanya juga politik, siapa Ya. yang pandai melihat peluang dan kemudian mengkomunikasikan itu secepat mungkin Ya. dengan melihat semua peluang yang ada, kemudian mengambil keputusan yang tepat. Ya, mungkin ini nanti dikomentari sama Pak Leo.
memang kan salah satu tujuan dari DOB itu ya, dari pemekaran provinsi itu kan untuk pemerataan dari sisi SDM, dari sisi ekonomi dan sebagainya. Nah, dengan apa yang Pak Leo sampaikan tadi sebenarnya malah justru Mimika yang pantas jadi ibu kota kan, dengan berbagai dari SDM masih lemah, ekonomi belum merata begitu kan. Harusnya Mimika sebenarnya juga pantas. Tapi ya sudahlah, itu barang sudah lewat. Ya, kita tidak perlu lagi untuk perpanjang kan. Yang jelas ini hanya sebuah diskusi saja. Ya. Oke. Nah, sekarang terkait ini, minta maaf Pak Leo. Ada yang mengarahkan seakan-akan Mimika tidak jadi ibu kota karena katanya Freeport intervensi. Iya. Gimana Pak? Ya. Betul nggak itu ya kira-kira? Kalau ditarik dari tadi ya runut, ya, dari sisi SDM-nya, ekonominya, ditambah lagi nanti dampaknya kan ketika menjadi ibu kota provinsi ini kan akan ada mobilisasi penduduk ke Timika. Pasti. Kita belum ada regulasi tentang batas wilayah, menjaga lindungi masyarakat, kan orang datang ambil saja. Ya, oke. Sekarang saja masyarakat kita tanah sudah habis. Ikan di laut sudah diambil semua. Nanti kalau jadi ibu kota provinsi orang semua datang, kita mau dapat apa? Tambah habis orang. Tambah susah ya. Kecuali sudah disiapkan dulu baru kita berjuang sama-sama, itu tidak ada masalah. Wow. Kemudian poin berikutnya itu tentang ada pandangan yang mengarahkan bahwa kejadian sampai ibu kota tidak di Timika itu karena kesalahan Freeport atau pihak-pihak tertentu. Saya pikir itu keliru itu. Ya. Itu sebuah pandangan yang subjektif, tendensius, dan menurut saya provokatif ya. Apa yang terjadi itu kan dia mau tidak mau itu kan melewati proses, proses politik ya. Sehingga kalau kita sudah bilang proses politik berarti seharusnya kita yang berkeinginan untuk menjadikan Timika menjadi ibu kota provinsi harus melihat kembali kita ini punya kekuatannya apa gitu. Kalau dari kekuatan yang terlihat misalnya kita punya sumber daya manusia, sumber daya alam yang besar, kita punya perusahaan raksasa yang ada di sini, sehingga meskipun apapun itu ketika sudah jatuh di sini kemungkinan aksesnya bisa dibangun dengan cepat. Itu positifnya ya. Tetapi kita tidak bisa memungkiri mungkiri bahwa komunikasi internal pemimpin daerah ini itu tidak jalan. Bagaimana Pak? Kok bisa ini? Ya, maksudnya pemimpin daerah itu dari awal sampai dengan hari ini selalu clash, tidak pernah nyambung. Ini maksudnya pemimpin daerah. Pemimpin daerah katakan bupati dan wakil bupati tidak akur. Itu menjadi salah satu dari banyak hal ya. Iya, siap. Salah satu dari banyak hal. Karena ini kepentingan besar, seharusnya akur bicara. Begitu juga tim-tim sukses yang ada, yang pernah mungkin berjuang di sebelumnya, lalu kemudian ada mungkin kelompok baru yang dibentuk lagi. Masalah itu harus diselesaikan tuh. Jangan sampai ada kekecewaan yang muncul lalu sama-sama tidak berpikir yang sama. Akhirnya jalan sendiri-sendiri. Ya kan kita jadi lemah. Ibarat kita mau pergi perang, tetapi di dalam pasukan kita itu masalah banyak. Kita mau serang siapa? Palingan kita baku bunuh selesai, yang mati di sana itu terakhir. Kan begitu. Iya. Jadi kita selesaikan masalah kita, masalah keluarga kita ya. Selesaikan dulu kalau di dalam keluarga. Ya, jadi memang kurang tepat kalau menyalahkan Freeport sebagai. Menurut saya tidak tepat. Tidak tepat ya. Harusnya malah dengan situasi dan kondisi seperti ini sebenarnya kita harus, istilah kerennya itu otokritik ya, melihat diri sendiri. Kenapa sampai terjadi seperti ini kan?
refleksi. Kita sudah siapkah betul tadi dari sisi SDM? Memang wah itu luar biasa tadi, dari sebuah risiko besar tergambarkan seandainya kalau kabupaten ini jadi ibu kota provinsi, akan kemana orang asli Papua di tanah ini, orang suku asli di tanah ini. Itu mau kemana? Ya. Tanahnya sudah habis. Yang lebih ekstrim itu Kamoro. Ekstrim sekali. Ekonominya ekstrim. Di pemerintahan tidak ada orang Kamoro. Hanya 1-2 orang. Ya. Di ekonomi kita nomadik. Orang Nomaden, pindah-pindah ya. Tergantung ke alam. Pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau di tempat A saya mencari sudah habis sumbernya, saya berpindah ke tempat B. Tapi masih tetap ada di lingkaran Taparo, lingkaran saya begitu. Atau lingkaran A, lingkaran B kan. A hanya bisa pergi ke petuanannya A. Dia tidak bisa lepas dari situ. Nah itu. Jadi hal-hal kecil-kecil ini itu sebetulnya menjadi momok, menjadi masalah yang ikut mempengaruhi keputusan-keputusan politik. Wah menarik sekali ya. Jadi memang persoalan internal para pemimpin kita itu harus diselesaikan. Harus segera diselesaikan. Kelompok-kelompok yang berjuang sebelumnya dan yang ditunjuk sekarang itu harus didamaikan. Ini loh tujuan kita ini sampai di situ. Mari kita naik perahu sama-sama, tidak boleh ada masalah lagi. Supaya perahu ini kita jalan sama-sama sampai kita selesaikan masalah itu. Masalah kita ada di situ, tujuan kita di situ. Ini loh visi dan misi kita. Sampai hari ini di mata Pak Leo masih belum ya? Belum. Baik, jadi menarik sekali ya, ibu kota provinsi Papua Tengah yang tidak jadi di Mimika. Memang belum ya, walaupun sudah didok di paripurna DPR RI, tapi kan ada prosedur hukum yang ditetapkan di negara ini kan. Kalau tidak terima mungkin melalui bisa judicial review kan. Bisa, tidak ada masalah kan. Kita warga negara kok, punya hak yang sama. Kalau tidak puas bisa ditempuh dengan judicial review. Tidak perlu dengan cara-cara. Tidak perlu. Kita justru hanya akan mengorbankan masyarakat kita ya. Siap. Kita berpikir cerdas, menyelamatkan. Baik, nah itu kata kuncinya. Bagaimana cara menyelamatkan dalam tanda kutip orang suku asli di daerah ini yang notabene dari informasi yang kami dapatkan dari sisi pendidikan tinggi ya di tanah Papua, itu angka partisipasi pendidikan tinggi itu hanya 11%. Itu sesuatu yang miris ya. Miris sekali. Bukan karena apa, kita orang juluki kita ini kota dolar. Timika itu kan. Betul. Itu ada di mana? Kamu dari mana? Timika. Itu namanya besar sekali itu Timika. Orang persepsi yang muncul, ini pasti banyak uang ini. Meskipun belum tentu. Kan begitu. Setuju. Sayang sekali banyak adik-adik kita yang studi. Itu mereka pontang-panting untuk bisa melunasi sekolahnya, biaya studinya. Katakan kemarin saya ikut juga di wisuda Politeknik Amampare di acara wisudanya. Ada 40 orang adik-adik kita di Politeknik Amampare dan kampus-kampus yang lain yang ada di Kabupaten Mimika, kampus swasta. Itu mereka kesulitan melakukan pembayaran SPP. Itu miris di kota dolar ini. Papua lagi kan. Wah, kalau orang bilang Papua itu ya uang, jangan pikirlah. Orang bawa babi naik pesawat kok. Kan begitu. Bayar mahal ya. Bayar mahal. Hanya membantu 40 anak itu, 40 anak Papua dari 7 suku. Kita punya APBD ya, 4 triliun tidak tanggung-tanggung.
Baru dana otsus. belum lagi otsus, Iya. belum lagi YPMK. Iya. Lu 40 orang masa kita tidak bisa atasi sama-sama sih? Kan begitu. Oke. Kalau bisa 40 orang masing-masing orang tanggung satu saja, nggak perlu 1 triliun turun, 40 orang selesai, satu orang tanggung satu. Bisa kan begitu? Iya. Ya, tapi kalau kemudian dianggap wah ini swasta di Timika loh, kita justru harus mengangkat itu kampus-kampus lokal kita itu, Oke. kampus-kampus swasta, Baik. supaya tidak perlu kita jauh-jauh keluar ya. Kalau memang karena tidak ada jurusan yang sesuai, boleh. Tapi kalau memang sudah ada, justru kita harus memberikan dukungan Ke kepada kampus-kampus kita ya, kampus. Baik. yang ada di Kabupaten Mimika. Juga adik-adik kita yang tidak bisa sekolah, kita memberikan dukungan Iya. supaya bisa mereka menyelesaikan studinya. Betul. Apa kira-kira yang bisa Pak Leo sampaikan memberi motivasi seorang asli Papua, Iya. asli suku di tanah ini sekarang bisa bergelar doktor yang jelas pastinya gelarnya bukan didapatkan dengan cara yang ya kan? Iya, iya. Beli gelar, dapat ijazah segampang itu. Saya tahu prosesnya juga Iya. harus, karena yang utama saya pikir bukan gelarnya Iya. tapi kualitasnya kan. Untuk apa kita pasang gelar panjang-panjang tapi akhirnya Tidak bisa ketika bermanfaat. berbicara pun tidak sesuai dengan gelar yang dipasang di namanya begitu. Iya. Bagaimana Pak motivasi untuk adik-adik Papua? Yang pertama, saya mau kasih tahu ke adik-adik ya, jangan pesimis, Siap. harus optimis. Iya. Apapun situasi yang terjadi, bukan baru kalian yang hadapi kan, Iya. bukan adik-adik sendiri yang baru hadapi saat ini. Senior-seniormu itu pernah melewati situasi yang lebih ekstrim dari itu. Oke. Mereka harus kerja untuk menghidupi pendidikannya itu. Iya. Harus tetap optimis, Optimis, betul. jangan pesimis. Meskipun ada halangan di depan, Iya. usahakan, berjuanglah, karena itu nanti pada akhirnya ketika sudah berhasil, dia akan menjadi kenangan paling indah. Oke. Nah, Setuju. sehingga Jadi jangan takut dengan proses. jangan takut dengan proses. Jadi ketika kuliah, ambillah jurusan yang sesuai. Jangan ikut-ikut rame. Oke. Ada Sesuai teman, dengan yang diinginkan. sesuai dengan yang diminati, Potensi diri. potensi yang ada. Itu. Setuju. Dipilih jurusan yang sesuai. Tekunlah belajar. Ya. Begitu. Kalau sudah tekun belajar kan IPK pasti minimal 2,7 itu kan sudah bagus. Pasti, Kalau ya. 3 ya beasiswa dimanapun pasti akan dibantu. Ada sebuah pesimisme yang terjadi di anak-anak asli Papua, baik mereka yang mendapat beasiswa kuliah di luar negeri maupun mereka yang kuliah di dalam negeri sendiri maupun di dalam tanah Papua, di perguruan-perguruan tinggi tanah Papua ini. Ya. Itu saya sempat mendengar informasi ya, untuk apa toh ketika kita lulus juga kita tidak diterima di tanah kita sendiri, akhirnya Ya. kita harus berjuang lagi mencari pekerjaan di luar tanah ini. Ya. Bagaimana Pak? Jadi untuk adik-adik yang masih berpikir seperti itu, saya pikir itu cara berpikir masa lalu itu ya. Oke. Cara berpikir masa lalu yang berharap nanti setelah selesai, kemudian karena berbekal ijazah S1, S2, Iya. S3 bahkan, Iya. nanti kemudian datang jadi bos, Ya. jadi pimpinan tertinggi puncak. Wah, itu keliru cara berpikirnya. Iya. Pendidikan itu kan sebetulnya hanya salah satu jaminan Oke. untuk bisa kita ada di mana saja, membantu kita memahami lebih luas lagi tentang segala sesuatunya. Luar biasa. Jadi kalau pulang ya jangan berpikir nanti karena saya sudah selesai saya akan menjadi tuan dan nyonya atau saya akan jadi bos besar. Datang, Atau mungkin lakukan apa? masuk PNS saja. PNS, wah ini banyak orang yang mau jadi pegawai negeri ini ya. Padahal banyak ladang ya. Peluangnya di Papua kan luar biasa. Ya. Makanya ini saran untuk adik-adik juga yang kuliah ini. Baik. Saya itu hari ini berpikir dan bahkan pernah menyesal ya. Kenapa waktu saya kuliah S1 tidak
mulai berdagang, mengusahakan belajar dari teman yang berdagang supaya terbiasa berdagang. Ya. Jadi adik-adik yang masih kuliah mulai belajarlah dari saudara-saudara kita yang lain yang pandai berdagang, pandai berwirausaha, apa saja usahanya. Ya. Atau bergabunglah di organisasi-organisasi kemahasiswaan. Oke. Untuk bisa bersosialisasi dengan saudara-saudara yang lain. Iya. Jangan kumpul, sama aja itu, nggak boleh. Kita harus bersosialisasi, berasimilasi, bahkan berteman dengan siapa tanpa memandang batas-batas wilayah, suku, ras, agama, dan lain-lain. Oke. Itu kita buang jauh-jauh dan kita belajar banyak saat kita menjadi mahasiswa. Iya. Kita akan lebih terbuka cara berpikir kita, cara hidup kita, begitu kan? Begitu luar Ambil biasa. pengetahuan semuanya, gunakan. Jadi setelah selesai misalnya sudah waktu kuliah juga belajar berdagang, itu bisa jadi peluang awal. Ya, ya. Jadi kekuatan modal awal sebelum sesuatu yang benar-benar diinginkan. Kesimpulannya adalah dari sisi SDM saja sampai hari ini sebenarnya belum siap. Di sisi pemerintahan mereka masih belum banyak. Di sisi ekonomi mereka masih belum banyak yang berkarya di tanah ini. Iya. Ada sebuah masalah besar yang nanti akan terpikirkan kemudian kalau memang seandainya kabupaten ini jadi ibu kota provinsi. Ketika akan banyak orang masuk di tanah ini, akan kemana orang-orang asli Papua di tanah ini? Sekarang saja yang belum jadi ibu kota provinsi, yang bukan ibu kota provinsi saja, di mana orang asli Papua di tanah ini? Seberapa banyak sih yang mereka bisa berkarya? Nah, kalau seandainya ini tanah jadi ibu kota provinsi, nanti bagaimana? Mobilisasi populasi semakin meledak. Itu sesuatu yang ditakutkan ya. Tidak, sebetulnya tidak lama. Papua Timika juga bisa jadi ibu kota provinsi kok. Oke. Tidak ada masalah. Kapanpun itu, ketika misalnya sekarang ada DOB untuk Nabire jadi ibu kota, Timika pun ketika dia bisa lakukan pemekaran wilayah-wilayah barunya bisa jadi ibu kota provinsi juga. Iya. Jadi kita jangan berpikir terlalu sempit. Oke. Cakrawala pikir kita itu kita harus kasih luas. Siap. Supaya kita bisa melihat segala sesuatu itu secara komprehensif. Baik. Semakin luas tanpa menjatuhkan siapapun. Siapapun, setuju. Kita melihat diri kita, introspeksi diri kita, kemampuan kita di kabupaten ini apa, kita melihat satu persatu, ini kekuatan, ini kelemahan, ini tantangan, ancaman. Kan harus dianalisa semua. Luar biasa. Kalau semua sudah dianalisa, kemudian bisa dilihat kesempatannya apa yang bisa kita lakukan bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Iya. Itu yang tidak boleh ada perpecahan. Siap. Karena bersama kita kuat, sendiri-sendiri jangan berharap untuk kita menang. Harus bersatu, mendukung bersama supaya tanah ini menjadi tanah yang luar biasa. Iya. Kita manfaatkan semua potensi kita. Iya. Kita punya Freeport, kita punya perusahaan kontraktor yang banyak bertaburan di sini. Kita bahkan bisa buat Timika jadi kawasan industri di Papua menjadi besar. Dan itu tidak tertinggal juga. Luar biasa. Terima kasih banyak. Sama-sama, Bu Leo.